Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Agustin. Saya dari kelompok 5, kelas MN 24A yang akan mempresentasikan bab 5 uji asumsi klasik. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Putri Agustin, yang kedua Nurul Samsiah, yang ketiga Ika Fauzia, dan yang terakhir Citra Aida Tusadia. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Oke, masuk ke materi. Jadi kita ini akan menguji 5 asumsi klasik pada regresi linear. Yang pertama itu ada uji normalitas, yang kedua linearitas, yang ketiga multikolinearitas, yang keempat autokorelasi, dan yang terakhir heteroskedastisitas. Agar model regresi valid sebagai alat prediksi pendapatan. Oke, selanjutnya ada uji normalitas. Bisa kita lihat uji normalitas pakai Kolmogorov-Smirnov test ini buat ngecek apakah data residual normal atau enggaknya. Nah, cara lihat nilai signifikannya. Kalau nilai signifikannya lebih dari 0,05, itu berarti datanya normal. Dan sebaliknya, kalau signifikannya kurang dari 0,05, berarti datanya tidak normal. Hasil kami menunjukkan angka signifikan 0,200, yang berarti itu lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya, data kita residual berdistribusi normal, jadi nggak ada masalah sama asumsi normalitas. Selanjutnya ada uji linearitas. Ini tujuannya buat ngecek apakah hubungan antara variabel bebas sama variabel terikat itu linear atau enggak. Cara bacanya tuh gini, kalau signifikan lebih dari 0,05 itu hubungan linear. Kalau signifikannya kurang dari 0,05 berarti nggak ada hubungan linear. Hasil di sini menunjukkan angka signifikan 0,214 yang berarti lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya, hubungan antara antara harga dan jarak dengan pendapatan itu linear. Jadi model ini bisa dipakai. Next, untuk uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dilakukan buat memastikan bahwa antar variabel independen tidak saling mempengaruhi satu sama lain secara berlebihan. Syaratnya, nilai tolerance harus lebih dari 0,10 dan nilai VIF-nya harus kurang dari 10. Kalau dua syarat ini terpenuhi, berarti nggak ada multikolinearitas, artinya data aman dan bisa lanjut ke analisis regresi. Nah, ini hasilnya di slide itu toleransinya menunjukkan angka 1,000 dan VIF-nya menunjukkan angka 1,000. Kesimpulannya, tidak ada gejala multikolinearitas, artinya variabel independen yang diuji tidak punya hubungan yang kuat atau bertumpuk dengan variabel lain sehingga regresi bisa dipercaya. Kemudian ada uji autokorelasi. Nah, ini bertujuan buat ngecek apakah ada hubungan berulang dalam data residual dari model regresi. Kalau ada, berarti model kurang bagus karena errornya saling terkait. Ini metode yang kita pakai adalah Durbin-Watson test. Bisa dilihat di PPT ini. Tidak ada autokorelasi baik yang positif maupun negatif ya. Sudah terlihat jelas. Berarti kesimpulannya yaitu model regresi tidak mengalami autokorelasi. Artinya data residualnya random. Jadi hasil model bisa dianggap lebih valid dan dapat dipercaya. Lalu yang terakhir ada uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah sebaran error si residual itu tetap atau berubah-ubah. Kalau error menyebar tidak merata, modelnya bisa jadi bermasalah. Ini metode yang digunakan yaitu pakai scatter plot residual.
Cara baca hasilnya yaitu kalau titik-titik residual menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, maka terjadi heteroskedastisitas. Maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Ini hasil kita pada PPT-nya yaitu titik-titik residual menyebar secara acak, berarti tidak ada pola tertentu yang mencurigakan. Kesimpulannya, metode lolos uji heteroskedastisitas artinya variance error sudah merata. Jadi, model bisa dianggap stabil layak buat dianalisis lebih lanjut. Jadi, kesimpulan dari semuanya, asumsi klasik telah terpenuhi, mulai dari uji normalitas, linearitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan yang terakhir heteroskedastisitas. Berarti model regresi layak digunakan dan bisa untuk analisis lebih lanjut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.